Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Asma Laili, CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 57 Pekanbaru. Di sini saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Ibu Supriyani MPD, yang cantik dan luar biasa pintarnya. Dan pendamping saya juga hebat, Bu Hera Yulianita, SPD MPD. Kali ini saya akan membahas tugas individu tentang modul 1.3A8 koneksi antar materi, yaitu filosofis Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai guru penggerak dan visi guru penggerak. Sebelum saya membahas tentang koneksi antar materi, terlebih dahulu saya akan membahas refleksi antar materi. Refleksi antar materi yaitu dari filosofis Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai serta visi guru penggerak yang berlandaskan inquiry apresiasi Bagja memiliki beberapa kaitan yang signifikan dalam konteks pendidikan. Yang pertama adalah pendidikan berdasarkan nilai-nilai. Filosofis Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya pendidikan yang berdasarkan nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Nilai-nilai ini juga ditekankan dalam visi guru penggerak yang berfokus pada inquiry apresiatif Bagja. Guru penggerak memahami bahwa pendidikan tidak hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk karakter dan nilai-nilai positif dalam murid. Yang kedua, pendidikan yang memotivasi. Filosofis Ki Hajar Dewantara mendorong semangat dan motivasi dalam pendidikan. Konsep Ngarso Sung Tulodo, kita menyatukan tekad, mencerminkan semangat untuk mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Nilai-nilai guru penggerak dan inquiry apresiatif Bagja juga menekankan pentingnya membangun semangat dan motivasi dalam pendidikan. Ketiga, pendidikan berpusat pada murid. Inquiry apresiatif Bagja menekankan penggunaan inquiry atau penyelidikan dalam pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran mereka. Ini sejalan dengan visi guru penggerak yang mempromosikan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Filosofi Ki Hajar Dewantara juga mendorong pendidikan yang memahami dan menghormati keunikan setiap murid. Keempat, peran guru sebagai pembimbing. Tuturi Handayani, tangan yang memberikan petunjuk. Dalam filosofis Ki Hajar Dewantara menekankan peran penting guru sebagai pemberi petunjuk dan pembimbing. Visi guru penggerak juga menekankan peran guru dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid melalui inquiry apresiatif Bagja. Guru penggerak membantu murid menjalani proses inquiry yang positif. Kelima, pendidikan inklusif dan merdeka. Filosofis Ki Hajar Dewantara memahami pentingnya pendidikan inklusif dan merdeka. Visi guru penggerak yang menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja juga mendorong pendidikan yang memberikan ruang bagi murid untuk meraih kemerdekaan dalam belajar mereka dan memahami keberagaman. Secara keseluruhan, nilai-nilai dan visi yang mendasari kedua pendekatan ini memiliki kesamaan dalam menekankan pentingnya pendidikan yang bermakna, berdasarkan nilai-nilai dan berfokus pada pengembangan karakter dan potensi siswa. Keduanya bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung pertumbuhan holistik dan kemerdekaan murid. Berdasarkan kaitan antar materi yang saya pelajari, saya akan menuturkan peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan perubahan yang saya dapatkan dari modul 1 ini. Peristiwa apa saja yang terjadi? Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantara menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Salah satu prinsip utama dalam filosofi Ki Hajar Dewantara adalah menghargai keunikan setiap individu. Sebagai seorang guru yang pernah melakukan kesalahan terhadap siswa, saya memiliki kesempatan untuk memahami peristiwa-peristiwa tersebut dalam konteks filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak. Dalam hal ini, beberapa peristiwa yang mungkin terjadi sebagai bagian dari kesalahan saya sebagai guru adalah saya pernah mengabaikan perbedaan individu di kelas, seperti minat, kemampuan, atau gaya belajar siswa. Ini menyebabkan beberapa siswa merasa
tidak dihargai atau kurang mendapat perhatian. Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara yang menghargai keunikan setiap individu. Kurang memotivasi siswa untuk belajar dan meraih impian mereka. Kurangnya keterlibatan atau bimbingan saya dalam pengembangan karakter siswa. Saya kurang terlibat dalam membimbing siswa memahami nilai-nilai Pancasila dalam membentuk karakter yang kuat. Padahal ini adalah aspek penting dari visi saya sebagai guru penggerak. Kurang memberikan umpan balik terhadap siswa, bahkan cenderung merendahkan mereka kalau jawaban kurang memadai dan kurangnya perhatian saya terhadap semangat gotong royong. Ini karena saya kurang mendorong siswa untuk berkolaborasi, berbagi, dan bekerja sama. Sebagai guru, saya memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Saya dapat menggunakan kesalahan ini sebagai pelajaran berharga untuk lebih memahami dan menginternalisasi filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai guru penggerak, dan visi guru penggerak dalam praktik pendidikan saya ke depan. Selain itu, penting juga untuk berkomunikasi dengan siswa dan orang tua siswa dan menjalin hubungan yang lebih baik dalam pembelajaran yang akan datang. Saya akan melanjutkan dengan perasaan apa yang muncul saat proses pembelajaran. Sebagai seorang guru penggerak yang terlibat dalam proses pembelajaran materi filosofis Ki Hajar Dewantara dengan nilai-nilai guru penggerak dan visi guru penggerak yang berdasarkan inquiry apresiatif Bagja, saya mengalami berbagai perasaan yang kuat dan positif. Perasaan yang muncul pada saya selama proses tersebut adalah pertama, inspirasi. Saya merasa terinspirasi oleh filosofis Ki Hajar Dewantara dan nilai-nilai guru penggerak yang mendorong saya untuk lebih berkomitmen terhadap pendidikan yang bermakna. Inspirasi ini dapat memotivasi saya untuk menciptakan perubahan positif dalam pendidikan. Yang kedua, semangat. Saya merasa sangat antusias untuk menjalankan visi guru penggerak yang berlandaskan inquiry apresiatif Bagja. Semangat ini membantu saya mendekati pembelajaran dengan energi positif dan semangat yang tinggi. Yang ketiga, rasa bangga. Ketika melihat hasil positif dari pendekatan pendidikan ini, saya merasa bangga dengan kontribusi saya dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih baik. Rasa bangga ini bisa memotivasi saya untuk terus bekerja keras. Yang keempat, kepuasan. Melihat murid merespon positif terhadap pendekatan ini dan mengalami pertumbuhan dalam pembelajaran mereka, memberikan saya rasa puas yang mendalam. Saya merasa puas karena telah membantu murid mencapai potensi terbaik mereka. Yang kelima, rasa kepemimpinan. Sebagai guru penggerak, saya merasa memiliki peran penting dalam membimbing dan memimpin perubahan positif dalam sekolah atau komunitas pendidikan. Ini memunculkan rasa tanggung jawab yang kuat. Keenam, kepuasan dalam pengajaran. Dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja, memberi kepuasan yang mendalam dalam mengajar. Saya melihat murid menjadi lebih aktif dalam pembelajaran dan merasa senang dengan peran saya dalam proses itu. Yang ketujuh, keinginan untuk terus belajar. Melalui pendekatan yang berfokus pada inquiry apresiatif, saya merasa terdorong untuk terus belajar dan mengembangkan diri sebagai seorang guru. Saya ingin terus meningkatkan pendekatan pembelajaran untuk mendukung pertumbuhan murid. Perasaan-perasaan ini mencerminkan komitmen saya terhadap pendidikan yang lebih baik dan peran saya sebagai agen perubahan dalam mencapai visi guru penggerak. Selama proses pembelajaran ini, saya merasa terhubung dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh Ki Hajar Dewantara dan memiliki semangat untuk menjalankan peran saya dengan penuh dedikasi. Itulah tentang perasaan yang saya alami. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Apa saja yang saya dapatkan dalam pembelajaran ini? Pentingnya nilai-nilai dalam pendidikan di filosofis Ki Hajar Dewantara dan visi guru penggerak yang berdasarkan inquiry apresiatif Bagja adalah menekankan bahwa pendidikan harus didasarkan pada nilai-nilai seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ini menggarisbawahi pentingnya membentuk karakter murid selain hanya pengetahuan akademis. Yang kedua, peran motivasi dalam pendidikan. Di filosofis Ki Hajar Dewantara dan konsep Ingarso Sungtolodo menekankan semangat dan motivasi sebagai faktor kunci dalam mencapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Motivasi adalah kunci untuk memotivasi murid untuk belajar dengan tekad yang kuat. Ketiga, pentingnya pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid. Inquiry apresiatif Bagja menekankan penggunaan inquiry dalam pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif. Ini sejalan dengan visi guru penggerak yang berfokus pada pendekatan berpusat pada murid. Hal ini mengakui bahwa setiap murid adalah individu yang unik.
Keempat, guru berperan penting sebagai pembimbing dalam pendidikan. Pada filosofis Ki Hajar Dewantara dan konsep Tugu Uri Handayani, karena peran guru memberikan sumbangan dan petunjuk kepada murid serta bimbingan, guru penggerak dalam visi Bagja juga berperan dalam membimbing murid melalui pendekatan inquiry. Kelima, filosofis Ki Hajar Dewantara dan visi guru penggerak menekankan pentingnya memberikan kesempatan kepada semua murid untuk meraih kemerdekaan dalam belajar mereka. Ini menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan ramah. Melalui pembelajaran ini, kita dapat memahami bahwa pendidikan yang bermakna harus mencakup nilai-nilai, motivasi, partisipasi aktif murid, peran guru yang mendukung, dan inklusivitas. Kedua pendekatan ini saling melengkapi dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang memotivasi, bermakna, dan mendukung pertumbuhan holistik murid. Sekarang saya akan melanjutkan tentang perubahan. Perubahan, jika saya ingin membuat perubahan dengan konsep inquiry apresiatif, apa saja yang perlu lebih lanjut saya pelajari? Apa saja strategi yang dilakukan untuk melaksanakan perubahan? Yang pertama, memahami konsep inquiry apresiatif. Saya harus mempelajari lebih lanjut tentang apa itu inquiry apresiatif. Ini adalah pendekatan yang mendorong proses pembelajaran yang aktif, di mana murid menggali pengetahuan dan pemahaman melalui pertanyaan, refleksi, dan penghargaan terhadap pencapaian mereka. Mempelajari prinsip-prinsip inti dan bagaimana pendekatan ini dapat diterapkan dalam pembelajaran. Kedua, pelatihan dan pengembangan diri. Saya harus mengikuti pelatihan atau kursus yang berkaitan dengan inquiry apresiatif. Ini akan membantu saya memahami lebih dalam konsep tersebut dan bagaimana mengimplementasikannya dalam praktik pengajaran. Ketiga, merencanakan kurikulum yang mengintegrasikan inquiry apresiatif. Mengubah atau merancang kurikulum agar mencakup elemen-elemen inquiry apresiatif. Ini termasuk menentukan pertanyaan yang menantang dan menginspirasi, merancang proyek-proyek penelitian, dan memberikan peluang bagi murid untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran. Keempat, selama proses pembelajaran, dorong partisipasi aktif murid. Berikan mereka kebebasan untuk mengajukan pertanyaan, mengemukakan pendapat, dan berkolaborasi dalam proyek-proyek. Ini dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inquiry apresiatif. Kelima, memberikan umpan balik positif yang memotivasi kepada murid saat mereka mencapai pencapaian atau penemuan yang signifikan dalam pembelajaran mereka. Ini membantu membangun penghargaan terhadap upaya mereka. Keenam, evaluasi dan penyesuaian terus-menerus. Dengan cara melakukan evaluasi dan menyesuaikan pendekatan inquiry apresiatif, menanyakan pada diri sendiri dan murid bagaimana saya dapat meningkatkan proses pembelajaran. Inquiry apresiatif melihatkan siklus berkelanjutan dari tindakan, refleksi, dan penyesuaian. Ketujuh, mengembangkan keterampilan guru sebagai fasilitator. Guru dalam pendekatan inquiry apresiatif berperan sebagai fasilitator daripada penyampai pengetahuan, mengembangkan keterampilan dalam mendukung proses pembelajaran murid, memandu diskusi, dan memberikan dukungan saat diperlukan. 8. Berkolaborasi dengan rekan guru untuk berbagi ide, pengalaman, dan strategi yang berhasil dalam mengimplementasikan inquiry apresiatif. Membangun tim yang mendukung akan memperkuat perubahan ini. Kesembilan, mengevaluasi hasil dan dampak dari perubahan yang saya lakukan. Apakah murid lebih terlibat? Apakah mereka mencapai pemahaman yang lebih baik? Apakah mereka lebih termotivasi untuk belajar? Evaluasi akan membantu saya memahami apakah pendekatan inquiry apresiatif berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Perubahan menuju inquiry apresiatif membutuhkan waktu dan komitmen, tetapi dapat membawa manfaat besar dalam meningkatkan pengalaman pembelajaran murid dan memotivasi mereka untuk aktif dalam proses pembelajaran. Dari perubahan ini, saya menyusun visi saya, yaitu terwujudnya siswa cerdas berbasis IMTA dan IPTEK menuju Merdeka Belajar yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Dari koneksi antar materi, saya menemukan 5 perubahan yang paling diperlukan di sekolah demi mewujudkan visi murid merdeka dengan lebih efektif. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang aktif dan inquiry dengan mengubah pendekatan pembelajaran menjadi lebih aktif dan berfokus pada inquiry, memberikan murid kesempatan untuk bertanya, mencari jawaban, dan memecahkan masalah. Dengan demikian, mereka tidak hanya menerima pengetahuan pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam pembelajaran mereka.
Kedua, mengintegrasikan pengembangan karakter dan nilai-nilai. Sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, aktivitas ekstrakurikuler, program mentoring, atau kegiatan kelas yang berfokus pada etika, tanggung jawab sosial, dan nilai-nilai positif dapat membantu murid mengembangkan karakter yang kuat. Ketiga, kemajuan dalam literasi digital dan teknologi dengan cara memberikan pelatihan dan dukungan yang cukup bagi murid untuk meningkatkan literasi digital dan penggunaan teknologi secara positif. Ini akan memungkinkan mereka untuk menjadi kompeten dalam lingkungan digital yang semakin kompleks. Keempat, mendorong keterlibatan orang tua secara aktif dalam pendidikan. Ini dapat dilakukan melalui pertemuan rutin dengan orang tua, diskusi pendidikan, dan partisipasi dalam program-program pendidikan sekolah. Keterlibatan orang tua adalah bagian penting dalam mendukung visi pendidikan. Kelima, evaluasi berbasis portofolio dengan cara mengganti metode evaluasi yang hanya berfokus pada ujian dengan evaluasi berbasis portofolio. Ini memberikan murid kesempatan untuk menunjukkan berbagai aspek pembelajaran mereka, termasuk proyek, presentasi, dan refleksi. Ini sejalan dengan pendekatan inquiry apresiatif yang lebih holistik. Perubahan-perubahan ini menggabungkan nilai-nilai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, semangat inquiry apresiatif Bagja, dan konsep-konsep modern dalam pendidikan. Mereka dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan murid sebagai individu yang merdeka berpikir kritis dan memegang nilai-nilai positif. Sebagai guru penggerak yang ingin mewujudkan visi murid merdeka dengan lebih efektif, ini ada 5 perubahan yang perlu saya kembangkan dalam konteks sekolah saya juga, yaitu pembelajaran berpusat pada murid, pengembangan keterampilan kritis dan kreatif, peningkatan literasi digital dan teknologi, keterlibatan orang tua dan masyarakat, dan pemberian ruang untuk eksplorasi dan kemandirian. Demikianlah pembahasan saya tentang koneksi antar materi ini. Semoga apa yang saya paparkan bisa menjadi panduan untuk kita semua. Terima kasih Bapak Guru hebat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga hasil presentasi model 13A8 bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.